Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan muqaddimah, pembukaan dari tafsir Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa itu Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran apa kemarin? Masih ada yang ingat? Apa Al-Quran itu, Mas? Apa secara bahasa? Bacaan. Masdarnya adalah Qur'anan, dari kata qara'a, bacaan. Tapi maknanya adalah matlu, yang dibaca. Jadi Al-Quran secara bahasa artinya matlu, yang dibaca. Atau Al-Quran juga bermakna al-jami', yang mengumpulkan. Mengumpulkan hukum-hukum, mengumpulkan berita-berita, dikumpulkan di dalam Al-Quran. Ini secara bahasa, sesuatu yang dibaca atau sesuatu yang mengumpulkan hukum-hukum, mengumpulkan berita-berita. Adapun secara syariat, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, secara syariat Al-Quran atau sebelum itu, kemudian Al-Quran tadi menjadi sebuah nama bagi sebuah kitab yang berisi ayat-ayat Allah. Jadi Al-Quran adalah sebuah kitab mushaf yang di dalamnya firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah termaktub di dalamnya. Kemudian secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Kemarin sudah kita sebutkan, ada beberapa golongan di zaman salaf, zaman ulama-ulama dulu, terkhusus ketika itu zamannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ketika ideologi sebuah negara dipaksakan kepada masyarakatnya ketika itu harus meyakini Al-Quran makhluk ciptaan Allah. Jadi Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan, tapi makhluk ciptaan Allah. Itu pada zaman Imam Ahmad, 3 periode beliau disiksa karena beliau mempertahankan keyakinan bahwasanya Al-Quran isinya itu adalah firman-firman Allah. Kemudian Al-Munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu, firman Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti firman-firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad bukan Al-Quran. Ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itulah Al-Quran. Ada yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad? Jawabannya ada. Taurat, Injil itu juga firman-firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Kenapa? Karena diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-muta'abbad bitilawatihi, ketika seorang membacanya,
mendapatkan pahala. Firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ketika dibaca mendapatkan pahala. Keluar dari ini hadis apa kemarin? Hadis apa Pak? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Ya, lafadznya itu dari Nabi sendiri. Adapun secara makna intisarinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dibaca hadis Qudsi itu tidak berpahala. Membacanya setiap hurufnya tidak berpahala. Kemarin kita contohkan sebuah hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Qudsi. Berarti ini lafadznya dari Nabi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai yang dia duga. Berprasangka baik kepada Allah itu akan membuahkan buah kebaikan. Barang siapa yang berprasangka buruk kepada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia duga. Prasangka jeleknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mempelajari apa itu wahyu. Kita sering mendengar wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu. Disebutkan secara bahasa, wahyu itu artinya ilqa'u ilmin fi khofa. Menyampaikan sebuah ilmu tapi dengan sifatnya rahasia. Khofa itu rahasia, tersembunyi. Menyampaikan suatu informasi tapi secara rahasia. Itu arti dari wahyu secara bahasa. Ini yang dipakai dalam bahasa Arab. Wahyu artinya menyampaikan sesuatu secara tersembunyi. Juga di sana ada arti lain secara bahasa Arab. Dari yang pertama artinya menyampaikan berita, informasi, ilmu secara tersembunyi. Kemudian ada makna lain, wahyu itu artinya isyarat. Isyarat, memberikan isyarat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Maryam, firman Allah tentang Nabi Zakaria alaihissalam, fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyah. Wa auha ilaihim. Nabi Zakaria auha, memberikan wahyu kepada kaumnya. Apa maksudnya memberikan wahyu di sini? Memberikan isyarat. Nabi Zakaria alaihissalam memberikan isyarat kepada mereka untuk ansabbihu bukratan wa asyiyah. Isyarat agar mereka bertasbih, berzikir kepada Allah di waktu pagi dan sore hari. Ini makna kedua. Makna yang ketiga, wahyu secara bahasa artinya was-was. Wahyu itu artinya was-was. Dalilnya apa? Firman Allah dalam surat Al-An'am, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan itu yuhun, la yuhun, memberikan wahyu. Apa artinya di sini memberikan wahyu? Yaitu memberikan was-was, bisikan-bisikan kepada teman-teman mereka dari kalangan manusia,
agar liyujadilukum, mereka itu yang sudah dibisiki oleh setan-setan tadi berdebat denganmu, ya, mendebat dengan engkau. Di sini wahyu artinya adalah was-was. Makna yang ketiga. Makna yang lain ada al-kitabah, menulis, ya, atau al-ilham, ilham. Nanti juga ada kaitannya dengan ini, ilham. Berarti ada berapa? 5. Disebutkan oleh para ulama, oleh sebab itu summiya wahyan li'annal malaka asarrahu 'anil khalqi. Oleh sebab itu firman Allah, ayat-ayat Allah yang turun kepada Nabi namanya wahyu. Kenapa? Li'annal malaka asarrahu. Malaikat yang menurunkan kepada Nabi disembunyikan dari makhluknya. Manusia-manusia yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain tidak tahu. Dari Allah, malaikat Jibril kepada Rasulullah. Oleh Jibril disembunyikan. Asarrahu anil khalqi. Berita yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu secara rahasia. Nah, makanya wahyu tadi dinamakan wahyu karena rahasia. Ketika itu dari Allah kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara rahasia, tidak diketahui oleh makhluk-makhluk Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun yang dalam pembahasan kita, wahyu yang dimaksud adalah wahyu ilahi. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita artikan wahyu tadi apa? Memberikan informasi secara rahasia. Berarti saya menyampaikan informasi kepada sampean secara rahasia, artinya apa? Ya wahyu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah wahyu ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah disebut juga sebagai wahyu. Wa wahyullahi ta'ala ila ba'di khalqihi, yaitu wahyu Allah, firman Allah yang disampaikan kepada sebagian makhluknya. Dan ini waradat ayatun adidatun tukhbiru anhu. Banyak ayat-ayat yang memberitakan tentang wahyu ini, di mana Allah memberikan wahyu kepada sebagian makhluknya. Jadi wahyu ini tidak sebatas kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sana ada makhluk-makhluk yang diberikan wahyu. Bukan malaikat, bukan Nabi, bukan Rasul. Diberikan wahyu. Ini yang disebut dengan wahyu yang bermakna umum. Nanti berarti ada wahyu yang bermakna umum, ada wahyu yang bermakna khusus. Wahyu yang bermakna umum adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada selain Nabi. Wahyu yang secara khusus adalah wahyunya Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan para rasul. Nah, sekarang kita akan menyebutkan beberapa wahyu Allah. Allah memberikan wahyu kepada selain nabi dan rasul. Seperti apa? Yang pertama, wahyullah li ba'dil bashar min ghairil anbiya. Wahyu Allah kepada sebagian manusia. Ya, bukan nabi, bukan rasul, sebagai manusia biasa. Tapi Allah memberikan wahyu kepadanya. Ini disebut juga sebagai al-ilham, al-fitri lil insan. Nah, kita juga sering mendengar dapat ilham. Ya, saya dapat ilham. Kalau dulu mungkin karena ada Rasul SAW yang menyampaikan ayat-ayat berita-berita pada zaman dulu, nabi-nabi dan kisah-kisah sebelum diutusnya Rasul SAW.
Tapi kalau sekarang kita mengaku-ngaku mendapatkan ilham, nah ini perlu dipertanyakan. Dari siapa? Buktinya mana? Ini yang memberitakan Rasul SAW melalui ayat firman-firman Allah. Ada manusia-manusia yang dapat ilham dari Allah. Ya, bukan pengakuan, sekedar pengakuan, tapi berita dalam ayat. Allah memberitakan ada sebagian manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, yang dinamakan ilham. Yaitu yang Allah sampaikan melalui hati manusia. Ya, ilham itu langsung diberikan oleh Allah melalui hati manusia yang salim al-fitrah. Fitrahnya masih bersih. At-tahir ar-ruh. Ruhnya suci. Manusia yang fitrahnya masih bersih, hatinya suci. Sebagian mereka ada yang diberikan wahyu oleh Allah. Ya, yang disebut dengan ilham. Contohnya apa? Dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang wahyunya kepada selain nabi dan rasul. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Wa auhayna, aku wahyukan. Kepada siapa? Ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa bukan nabi, bukan rasul. Tapi diberikan wahyu langsung kepada hati ibu Nabi Musa. Allah mewahyukan ke hatinya ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa? Berupa apa wahyunya? An ardi'i, untuk menyusui. Perintah Allah melalui wahyu yang disampaikan ke hati ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa ketika itu. An ardi'i. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga memberikan wahyu kepada selain Nabi dan Rasul. Wa id auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Nabi Isa alaihissalam mempunyai pengikut-pengikut, namanya Hawariyun. Dalam ayat ini Allah memberitakan pada saat itu pengikut-pengikutnya Nabi Isa alaihissalam dapat wahyu dari Allah. Maknanya tadi wahyu langsung melalui ilham di hati orang tersebut, yang hatinya masih bersih, ruhnya masih suci. Wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku memberikan wahyu kepada hawariyin, pengikut-pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. An aminu bi wa bi rasuli. Wahyunya apa? Yaitu an aminu bi. Hendaklah kalian wahai hawariyin, pengikut Nabi Isa, beriman kepadaku dan beriman kepada Rasulku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah wahyu kepada manusia tapi bukan nabi, bukan rasul. Sekarang yang jenis kedua, wahyu Allah kepada malaikatnya. Malaikat mendapatkan wahyu, yaitu seperti dalam kisah surat Al-Anfal pada kisah perang Badar. Ketika itu jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah kaum musyrikin, musuh-musuh Islam ketika itu banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para malaikat. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Allah memberikan wahyu kepada siapa? Ilal malaikah, kepada para malaikat. Apa wahyunya? Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian wahai para malaikat. Fathabbitu, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman pada peristiwa perang Badar. Kokohkanlah hati mereka, berikan mereka kabar gembira, bantulah mereka. Di sini
Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para malaikat. Kemudian yang terakhir, jenis wahyu yang bermakna umum, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian makhluk-makhluknya yang tidak berakal. Kalau tadi manusia, malaikat, makhluk yang berakal. Di sana ada makhluk-makhluk yang tidak berakal diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti wahyunya Allah kepada Nahl, lebah. Ya, dalam surat An-Nahl artinya lebah, Allah menyampaikan wahyu kepada hewan-hewan ini. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Rabbmu Allah memberikan wahyu, informasi yang rahasia tadi. Kepada siapa ini? Kepada Nahl, kepada lebah-lebah di dunia. Apa wahyunya? Anittakhidhi minal jibali buyuta. Wahai lebah-lebah, buatlah rumah-rumah kalian itu di gunung-gunung. Wa minasyajari, dan buatlah rumah-rumah kalian di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan juga hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Nah, kita lihat lebah-lebah kan ada dari madu liar ya, di hutan-hutan. Ada yang di gunung di Yaman, itu madunya mahal-mahal. Apa madunya namanya? Fakhir ya. Itu sider setengah kilo ya 1 juta, 2 juta nggih Pak ya. Segini 1 juta, tapi kental itu. Kadar airnya sedikit. Di gunung-gunung, di batu-batu. Ada yang di pepohonan. Ada yang tinggal di rumah-rumah yang dibuatkan oleh manusia. Dan itu semuanya adalah wahyu dari Allah kepada hewan yang bernama lebah ini untuk membuat rumah di sana. Kemudian termasuk wahyu Allah kepada makhluknya yang tidak berakal adalah wahyu Allah kepada langit. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Allah memberikan wahyu kepada setiap tingkatan langit-langit urusannya masing-masing. Kemudian wahyu Allah kepada bumi. Dalam surat Zalzalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi anna rabbaka auhalaha. Sesungguhnya Rabbmu memberikan wahyu kepada bumi. Ini semuanya adalah informasi. Ayat-ayat ini menyampaikan bahwasanya wahyu itu juga ada yang selain nabi dan rasul yang diberikan. Ya, ini dalam tanda kurung. Ini semuanya adalah informasi yang valid. Rasul yang menyampaikan lewat ayat-ayat Allah, bukan sekedar apa? Klaim semata. Kalau sekedar mengklaim, saya mendapatkan ilham wahyu setelah saya puasa 100 hari, tidak makan, cuma nasi tok misalnya. Di gua ini, gua itu. Kemudian dia datang kepada manusia, saya dapat wahyu, ikutilah saya misalnya. Maka yang demikian ini tidak diterima. Karena Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ada orang yang mengaku dapat wahyu, maka pengakuan dia tidaklah diterima. Kemudian yang kedua, wahyu yang bermakna khusus, yaitu adalah wahyu yang disampaikan kepada para nabi-nabi dan para rasul.
Wa wal wahyu bimakna asy-syar'i. Inilah wahyu yang bermakna syar'i, secara khusus. I'lamullah li nabiyyin min anbiya'ihi bi nubuwwatihi. Wa ma yatba'uha min awamira wa nawahin wa akhbarin bi kaifiyatin muayyanatin. Wahyu yang maknanya khusus ini yang diberikan kepada para nabi-nabi dan para rasul, salah satunya Nabi kita Muhammad SAW, adalah i'lamullah, informasi pemberitaan dari Allah kepada nabinya, dari nabi-nabi yang ada, binubuwatihi, dengan kenabian. Berarti mereka yang mendapatkan wahyu yang maknanya khusus ini, berarti dia adalah seorang nabi. Ya. Kenapa? Karena wama yatba'uha, dari informasi kenabian itu diikuti dengan awamir wa nawahin, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Hukum-hukum Allah diturunkan kepada nabi tersebut. Diinformasikan beliau adalah seorang nabi dan diikuti setelahnya dengan perintah-perintah dan larangan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, dan larangan Allah. Demikian pula diikuti dengan akhbar, berita-berita gaib, berita-berita yang belum terjadi atau yang sudah terjadi. Berita-berita yang belum terjadi pada hari kiamat, kemudian nanti di padang mahsyar antara surga dan neraka, itu diberitakan. Ya. Itu adalah berita-berita yang belum terjadi. Adapun yang sudah terjadi, kisah Ashabul Kahfi, ya kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kan itu informasi yang sudah terjadi dan dalam waktu yang sudah lama sekali. Sejak kenabian Nabi Muhammad SAW jauh masanya, tapi beliau mendapatkan berita itu. Berarti ini adalah wahyu yang bermakna khusus. Seorang nabi yang diberikan informasi tentang kenabiannya dan diberikan perintah-perintah serta larangan, serta sekaligus dengan berita-berita. Bikaifiyatin muayyanatin, dengan metode-metode tertentu. Nanti kita akan pelajari habis ini metode-metode nabi-nabi dan rasul ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul itu terangkum dalam surat Asy-Syura ayat 51. Ya, metode wahyunya itu bisa sampai kepada mereka ada 3 metode. Kalau tadi manusia yang bukan selain nabi dan rasul melalui ilham, ya. Kalau para nabi dan rasul ini ada 3. Dalam ayat surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha." Enggak mungkin manusia dari kalangan para nabi dan rasul langsung berbicara dengan Allah, mendapatkan wahyu secara langsung, depan dengan Allah, enggak mungkin. Ya kayak saya dan sampean-sampean ini depan ini, enggak ada penghalang ya, langsung lihat wajahnya face to face, enggak mungkin. Ada manusia langsung face to face dengan Allah, berbicara dengan Allah. Illa wahyan, kecuali melalui penerantara wahyu, informasi yang tadi rahasia, mungkin langsung melalui hatinya atau melalui mimpinya. Yang kedua, miwarai hijab, atau diajak langsung bicara dengan Allah tapi ada hijab, ada penutup, tidak bisa lihat langsung, nggak face to face. Ya, miwarai hijab,
au yursila rasulan, atau melalui perantara, yaitu para malaikat. Ada yang nabi dan rasul mendapatkan wahyu langsung, ada yang langsung diajak bicara oleh Allah tapi di balik hijab, ada yang melalui perantara rasul. Rasul di sini maksudnya adalah malaikat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang yang secara wahyu langsung ke dalam hati Nabi atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi imma yaqadhah, dalam keadaan sadar. Sadar itu dalam keadaan bangun gini. Ya, Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu dalam kondisi sadar gini. Ya, yaqadhah. Atau dalam kondisi manam, dalam mimpi. Fi ru'ya yaraha, mimpi yang beliau melihat suatu wahyu dalam mimpi tersebut. Jadi ilham yang Allah turunkan kepada Nabi, yang pertama tadi metodenya adalah melalui wahyu, yaitu langsung ke dalam hati beliau, kondisinya bangun, atau melalui mimpi. Contohnya apa? Kepada nabi-nabi Allah, seperti dalam kisah Ibrahim alaihissalam, yang beliau mendapatkan mimpi. Mimpi itu adalah wahyu. Dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah beranjak dewasa. Sa'i di sini maksudnya bisa berusaha, membantu orang tuanya bekerja. Ketika Ismail sudah mulai berumur dewasa, mampu membantu Ibrahim bekerja, qala ya bunayya, pada umur tersebut Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku ini bermimpi, anni adzbahuka fanzur madza tara, aku bermimpi aku menyembelihmu, maka bagaimana menurut kamu? Kemudian Ismail alaihissalam mengatakan, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Perhatikan di sini, diperintahkan. Padahal di dalam apa ini? Dalam mimpi. Jadi mimpinya Nabi dan mimpinya Rasul itu adalah wahyu. Jadi di sini ada secara tersirat apa yang beliau sebutkan, yaitu Ismail ma tu'mar, terkandung di dalamnya adalah itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini termasuk kisah ketiga yang pertemuan kemarin. Kisah pertama kemarin apa? Nabi Ibrahim ketika itu apa? Apa? Meninggalkan istrinya, itu kisah kedua. Kisah pertama apa kemarin? Napa Pak? Kisah sing terkenal tentang Nabi Ibrahim napa? Menahan panas, dibakar. Kemarin pertemuan kemarin ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan, melawan kaum musyrikin di zamannya, kemudian beliau ingin disiksa, dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, kobaran api yang sangat besar. Apa yang disampaikan? Apa yang beliau katakan? Apa kemarin? Yang beliau katakan apa? Nama? Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya. Allah sebaik-baik penolong. Wa qalaha Muhammadun SAW hina qalu, dan itu adalah yang diucapkan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kaum musyrikin menakut-nakuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sesungguhnya musuh-musuhmu sedang berkumpul, takutlah kepada mereka. Para sahabat dan Rasul SAW mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kisah kedua, tawakalnya Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang gersang, tidak ada apa-apa, tidak ada buah, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang, di padang yang gersang ditinggal. Sampai berkomentar, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadil ladzi laisa fi insun wala syai'. Kemana engkau wahai Ibrahim? Kau tinggalkan aku di sini, tidak ada makanan, tidak ada orang, tidak ada minuman. Ya apa antum ini? Kamu suami saya, kamu tinggalkan saya di sini dan anakmu Ismail yang masih kecil ini. Diulang-ulang sama Ibrahim terus ditinggal. Ya, tegakah kita seperti itu? Anak yang masih kecil dan istri yang tercinta ditinggal di tempat yang seperti itu. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, apakah Allahul ladzi amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan hal ini? Satu kata yang disampaikan Nabi Ibrahim apa? Naam. Iya, ini adalah perintah Allah. Kemudian Hajar mengatakan idzan la yudayyi'una. Kalau demikian Allah pasti tidak menyia-nyiakan kita. Yang ini adalah kisah yang ketiga. Ibrah yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui mimpi. Kalau tadi Nabi Ibrahim. Nah, Rasulullah apakah pernah? Pernah. Dalam ayat disebutkan dalam surat Al-Fatah, Allah berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Laqad sadaqallah rasulahu. Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW kebenaran mimpi beliau. Jadi ketika itu Rasulullah SAW bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi beliau dan para sahabatnya masuk ke kota Mekah untuk menunaikan umroh. Ya, umroh ada apa? Manasik umroh apa yang dilakukan biasanya? Tawaf. Apa lagi? Sa'i. Apa lagi? Bercukur rambut. Tahallul ya. Tahallul. Ada yang dicukur, ada yang dipotong pendek. Tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Selesai dari ibadah umroh. Rasulullah bermimpi. Bermimpi beliau dan para sahabatnya umroh ke Masjidil Haram. Beliau ketika itu kondisinya di Madinah. Karena masih ada perseteruan antara kaum musyrikin Quraisy di Mekah dengan beliau dan para sahabatnya yang berbasis di Madinah. Gak bisa Rasulullah ke sini karena ini basisnya kaum musyrikin ketika itu. Beliau dan para sahabatnya di kota Madinah. Beliau bermimpi. Ketika itu beliau sampaikan mimpi beliau kepada para sahabatnya. Bahwasanya mereka semuanya masuk kota Mekah, kemudian mereka tawaf di Baitul Haram, kemudian mereka cukuran. Ya. Kemudian para sahabat senang ketika itu.
Berangkatlah mereka, para sahabat dan Rasul SAW ke Mekah untuk menunaikan apa? Umroh. Ketika sampai di daerah Hudaybiyah, dekat dengan Mekah, ternyata kaum musyrikin ketika itu menghadang beliau. Tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah. Tidak boleh menunaikan umroh. Sampai dikenal dengan perjanjian apa? Hudaybiyah. Yang di situ sebenarnya banyak poin-poin yang merugikan para sahabat kaum muslimin saat itu. Mereka tidak boleh umroh, harus balik lagi ke kota Madinah. Boleh umroh nanti tahun depan. Kemudian dalam perjanjian itu juga ada gencatan senjata antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Ketika itu para sahabat agak sebagiannya grundel bahasanya. Ya. Setelah perjanjian itu selesai, mereka pulang. Pulang enggak umroh. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Nanti Allah akan membenarkan, membuktikan kepada Rasulnya Muhammad SAW dengan kebenaran mimpi itu. Jadi di situ Rasulullah mendapatkan wahyu dalam mimpinya. Diperintahkan untuk umroh. Tapi qadarullah ketika itu dengan hikmah Allah bukan tahun itu. Kemudian potongan ayat selanjutnya, la tadkhulunnal masjidal haram, nanti kamu akan masuk pasti ke Masjidil Haram, insyaallah menunaikan umrah aminin, dalam kondisi aman, muhalliqina ru'usakum, dengan kepala-kepala kalian yang dicukur, wa muqassirin, dalam keadaan kepala-kepala kalian ada yang dipotong pendek, la takhafun, dan kalian tidak merasa takut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk Isya ini ya? Kok gak kerasa ini? Kayaknya baru kan mulai. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini ada nasihat untuk kita semuanya, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu yang berharap bisa umroh, berharap mendapatkan kebaikan, cita-cita mereka untuk bisa kembali ke Masjidil Haram, tapi terhalangi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara urusan seorang mukmin. Seluruh urusan dia itu bagus, baik bagi dia. Dan itu tidak mungkin diperoleh terjadi kecuali hanya kepada seorang mukmin. In asabathu sarra'un syakara. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan itu bagus, baik untuk dia. Wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu, dan ketika dia ditimpa dengan kemudaratan, kejelekan, sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia bersabar, dan itu baik bagi dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini yang berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW ketika tidak bisa masuk kota Mekah, banyak pelajaran-pelajaran yang sepertinya tidak bisa kita sampaikan pada malam hari ini karena cukup panjang. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.